Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Hari ini kita akan masih lanjut tentang dasar-dasar pemrograman bahasa R. Jika sebelumnya kita telah mengenal banyak sekali data structure, selanjutnya kita akan mengenal hal-hal seperti kondisional, perulangan, function, dan seterusnya. Tapi sebelum sampai sana, saya akan menjelaskan dulu hal yang penting, yaitu operator. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk materi tentang operator kali ini, kita akan menggunakan R yang telah kita install. Jadi, tidak menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita pakai R console-nya. Jadi, operator di dalam R itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, operator aritmatika, lalu operator relasional, operator logika, dan assignment operator. Operator yang pertama yaitu operator aritmatika. Seperti namanya, berarti ini akan berhubungan dengan angka dan matematik. Misalkan aja 5 ditambah 3. Nah, pertambahan atau pengurangan 7 kurangi 5 gitu ya. Atau perkalian. Perkalian itu pakai tanda bintang. Nah, kayak gini. 2 kali 3. Ya. Kemudian pembagian. Pembagian 3 dibagi. Nah, seperti ini pembagian. Pakai garis miring. Nah, gitu. Kemudian pangkat. Pangkat 2 pangkat. Nah, seperti ini pangkat. 2 pangkat 3, 8. Gitu ya. Lalu ada juga modulus. Modulus itu sisa pembagian. Misalkan 3 modulus 2. 3 dibagi 2 itu kan 1 ya. Ada sisa 1. Ya. Nah, jadi hasilnya 1. Misalkan lagi 5 modulus 3. 5 dibagi 3 itu kan 1. Sisa 2. Ya kan? 2. Jadi modulus itu sisa pembagian. Lalu ada yang namanya pembagian integer. Pembagian integer itu gini. Kalau 5 dibagi 3, kan 1, sekian ya. Tapi ada namanya pembagian integer. Caranya gini, 5 dolar, garis miring, dolar, 3. Nah, hasilnya 1. Jadi sama seperti pembagian yang biasa ini, tapi diubah menjadi integer. Ini sama seperti as integer, gitu ya. 5 dibagi 3. Kita udah mengenal as integer ini di materi kedua. Kalau misalkan lupa, silahkan diulangi dulu video kedua. Nah, hasilnya sama. Misalkan lagi, 7 dibagi 4, kan segini. Kalau 7 dibagi 4 dalam pembagian integer, maka hasilnya 1. Ya. Sama seperti ini. As integer 7 bagi 4. Hasilnya sama, 1 juga. Itu adalah operator aritmatika. Lalu ada yang namanya operator relasional. Relasional itu misalkan gini. 4 lebih kecil dari 8. Maka hasilnya true, karena benar. Kalau misalkan 4 lebih kecil dari 2, maka hasilnya false, karena salah. Atau bisa juga misalkan 3 lebih besar sama dengan 3. Hasilnya true. Atau 7 lebih kecil sama dengan 3. Hasilnya false. Ya kan? Jadi dalam operator relasional hasilnya adalah true atau false. Kita coba lagi, misalkan 3 sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan di operator relasional, itu sama dengannya 2 kali, bukan 1 kali ya. Jadi beda ketika kita memasukkan suatu nilai pakai sama dengan. Kalau di operator relasional, sama dengannya 2 kali. 3, apakah sama dengan 3? Nah, dibacanya gitu. 3, apakah sama dengan 3? Hasilnya true. Sekarang kita coba. 5, apakah sama dengan 1? Maka hasilnya false. Kebalikannya sama dengan, itu tidak sama dengan. Misalkan, apakah 4 tidak sama dengan? Nah, cara penulisannya tanda seru, lalu sama dengan.
Apakah 4 tidak sama dengan 1? Hasilnya maka true, karena 4 emang nggak sama dengan 1. Tapi apakah 7 tidak sama dengan 7? Maka hasilnya false, karena 7 itu ya sama dengan 7. Gitu. Lalu ada lagi yang namanya logical operator atau operator logika. Operator logika ini hasilnya sama juga, true atau false. Bedanya kalau relasional itu kan inputannya bisa seperti ini ya. Bisa numerik, bisa karakter juga. Tapi kalau misalkan operator logika, inputannya itu logika juga, true atau false. Misalkan, not. Jadi not itu tanda seru ya. Not itu artinya kebalikannya. Not true, maka hasilnya false. Atau misalkan kita ambil yang ini nih, 7 tidak sama dengan 7. Kan hasilnya false ya. Nah, kita tulis nih. Ini kan hasilnya false. Kita ubah. Nah, hasilnya jadi true. Gitu. Itu not. Lalu ada juga elemen wise logical and. Elemen wise logical and itu pakai dan begini. Misalkan true and true, maka hasilnya true. Jadi and seperti ini, elemen wise and ini, dia akan mengembalikan true jika kedua inputannya true. Kalau ada salah satu aja yang false, dia hasilnya akan false. Misalkan ada satu yang false, false gini ya, false and true. Ada satu yang false, maka hasilnya false. Kita coba lagi. False and true and true and true. Ini true semua, tapi ada satu false di sini. Maka hasilnya tetap false. Tapi ketika semuanya true, 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 true gitu ya, maka pasti akan true. Ini adalah elemen wise logical and. Nanti ada lagi yang namanya logical and. Kalau logical and itu sama, and juga, tapi ditulisnya 2 kali. Aturannya sama juga. True and true, maka hasilnya true. Kalau ada satu aja yang false, true and false, maka hasilnya false. Sama seperti itu juga. Apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan. Lalu, selain and, ada yang namanya or. Sama or juga, ada yang namanya elemen wise or, ada yang or aja. Kalau elemen wise logical or, itu pakai tanda seperti ini. Nah, yang lurus seperti ini. Kalau logical or, 2 kali seperti ini. Apa bedanya? Nanti akan saya terangkan. Tapi yang jelas or itu seperti ini. Kalau misalkan ada satu saja inputannya yang bernilai true, dia akan true. Tapi kalau ketika semuanya false, maka dia akan false. Misalkan, true, or, false, or, false, or, false. Lihat ya, false semua. Tapi ada true satu di sini, maka hasilnya akan true. Gitu. Sekarang semuanya false. Misalkan, false. Saya pakai yang logical or. 2 kali berarti. False, false. Gini ya. Maka hasilnya false. Tapi ketika ada satu yang true, false, false, true, false, maka hasilnya true. Begitu. Nah, apa bedanya yang elemen wise logical or atau elemen wise logical and dengan yang logical or aja atau logical and aja? Itu ada bedanya ketika kita bermain dengan data structure. Misalkan aja kita main dengan vektor nih. Misalkan ada vektor A. Itu isinya true, false gitu ya. Lalu ada vektor B. False, true. Nah, sekarang kita pakai elemen wise. Kalau elemen wise itu berarti per elemen si data structure-nya akan dihitung. Misalkan A, N, B. Nah, jawabannya ada 2 nih. True and false, hasilnya false. False and true, hasilnya false. Kalau A or B,
maka true. True or false, true. False or true, true. Beda dengan yang logical AND. Kalau logical AND itu gini. A, logical AND, B, gitu ya. Nah, dia hanya akan menghitung elemen yang pertama. Nah, jadi cuman si yang pertama ini nih. Sama seperti A1 gitu ya. B1 sama seperti itu. Gitu. Sama juga kalau misalkan A logical OR, B true. Dia hanya menghitung yang awal ini aja nih. Gitu. Operator yang berikutnya yaitu assignment operator. Assignment operator itu kita udah mengenal sejak awal, jadi untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Misalkan seperti ini, A 7, maka A isinya 7. Atau kebalikannya, 7 dimasukkan ke A, hasilnya A 7. Seperti itu. Bisa juga pakai sama dengan, A sama dengan 9, maka A 9. Jangan lupa sama dengan dan tanda panah seperti ini, itu ada bedanya. Itu sudah kita terangkan di materi kedua yang lalu. Silahkan ditonton dulu kalau misalkan teman-teman udah lupa. Nah, ada satu lagi operator assignment itu. Dia seperti ini, misalkan A. Nah, tanda panahnya begini. Hasilnya sama. Nah, seperti ini juga. Cara kerjanya sama. Bedanya kalau ini untuk memasukkan variabel yang lebih global. Maksudnya gimana? Nanti kita akan berkenalan dengan variabel ini di materi-materi berikutnya. Tapi akan saya terangkan di sini sekilas. Mungkin ada teman-teman yang pernah mencoba bahasa pemrograman yang lain, mungkin akan lebih cepat mengerti. Misalkan aja seperti ini. Di sini aku tulis A, isinya 5. Ya. Berarti A isinya 5 kan? Lalu aku buat fungsi di sini. Teman-teman yang belum mengerti itu apa itu fungsi, nggak apa-apa, dilihat dulu aja. Gini ya. Kemudian aku set di sini. A-nya jadi 7 nih. Gitu ya. Kemudian aku tutup. Oke, udah selesai. Sekarang aku lihat. A, kalau di enter, 5. Lalu aku jalankan fungsi AA. Ya. Cek lagi, A-nya berapa sih? Nah, A-nya masih 5. Sekarang, aku ubah kodenya. A5, AA. Nah, pakai tanda panah yang tadi itu, yang global. Aku ubah jadi 7. Ya. Sekarang kita lihat. A5. Aku jalanin lagi nih. Sama nih, seperti yang di atas ini. Enter. Ya, kita cek lagi A-nya. Nah, berubah 7. Kalau yang tadi 5, yang ini 7. Karena A yang di sini maksudnya adalah A yang di atas ini. Ya. Sedangkan A yang di sini maksudnya adalah A yang baru, bukan A yang di atas. Gitu ceritanya. Nah, selain itu, kita harus tahu juga nih, di dalam bahasa R itu, operator mana dulu yang dikerjakan paling duluan. Jadi, operator yang paling dikerjakan duluan itu, pertama, operator aritmatika dulu, setelah itu operator relasional, kemudian operator logika, baru terakhir operator assignment. Misalkan nih, A, gitu ya, 7 ditambah 5. Mana nih yang dikerjain duluan? Apakah 7-nya masuk ke A, lalu ditambah 5, atau 7-nya tambah 5 dulu, baru masuk ke A? Nah, yang pertama kali dikerjakan adalah operator aritmatika dulu. Urutannya ingat, aritmatika, relasional, logikal, baru assignment. Ini kan aritmatika nih, 7 tambah 5, berarti ini dikerjain dulu, 7 tambah 5, 12. Lalu di sini ada operator assignment, itu paling bawah. 12-nya dimasukin ke A. Gitu. Jadi sekarang A-nya 12. Lalu misalkan ada lagi nih. A. Gitu ya. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Mana dulu nih? Di sini ada assignment, ada relasional,
nih, pakai ini. Lalu ada aritmatika. Nah, yang pertama aritmatika dulu. 7 tambah 5, 12. Setelah itu relasional. 12 apakah sama dengan 12? Hasilnya true. Nah, true, kemudian operator assignment ke A. Maka true-nya masuk ke A. Sekarang kita lihat. Apa nilai A? True. Gitu. Sekarang kita coba lagi. A 7 tambah 5 apa sama dengan 12? And false. Di sini keempat-empat operator ada nih. Dari aritmatika, relasional, logical, dan assignment. Ingat, yang pertama aritmatika yang akan dikerjakan. 7 tambah 5, 12. Setelah itu, relasional. 12 apakah sama dengan 12? Hasilnya true. Ini segini hasilnya true. Kemudian di bawahnya ada logical. True and false, hasilnya false. False, kemudian operator assignment. Maka A nilainya false. Kita enter, kita lihat A. Hasilnya false. Jadi seperti itu ya. Lalu di operator aritmatika itu juga ada hierarkinya. Sama seperti kita bermain aritmatika yang saintifik. Jadi, si perkalian dan pembagian itu dikerjain duluan dibandingkan tambah dan pengurangan. Pangkat juga dikerjakan lebih dahulu dibandingkan perkalian. Jadi, kalau ada 7 tambah 2 dikali 3, maka 2 kali 3 dulu. 2 kali 3, 6. 7 tambah 6, 13. Gitu ceritanya. Baik, demikian dulu tentang operator di bahasa R ini. Silakan teman-teman ulangi apa yang ada di video ini di komputer teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya.